Sekali lagi Siti nanti di ayat yang pertama akan berhenti iwaja, kemudian lanjutkan tanpa menarik nafas. Jadi ada yaj'al lahu iwaja qayyima gitu ya. Jadi berhenti sejenak, lanjutkan tanpa menarik nafas. Dia kalau habis nafas berhenti saja, nanti diulang dari yang sebelumnya ya. Jangan di tengah-tengah menarik nafas. Gitu ya. Ini buka dulu Al-Qur'an. Share ini. Sebentar. Udah, Pak. Bismillah. Ini di sini. Dinyalakan dulu. Belum? Yang baik. Yang baik. Sudah? Bentar. Pak, udah muncul? Iya ada coretan sih. Ya, kita mulai. Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, juga yang saya hormati Bapak Ibu guru, wali kelas, juga siapapun yang bergabung pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ketika kalian bergabung kepada kegiatan pembiasaan ini, mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita cinta Al-Quran, bahwa kita adalah mudah-mudahan digolongkan menjadi ahlul Quran. Anak-anakku,
Marilah kita sama-sama untuk melaksanakan pembiasaan. Alhamdulillah tadi yang sudah mengerjakan sholat duha, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa lanjutkan terus setiap hari melakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Al-Kahfi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Bapak ingin menyampaikan dulu sedikit materi tentang tajwid dan tahsin. Kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa untuk memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, maka kita wajib belajar ilmu tajwid dan tahsin. Kenapa? Karena ketika kita baca Quran, itu ada tata caranya. Beda tidak seperti baca koran atau baca buku bacaan yang lain. Baca Quran itu ada tata caranya. Ada yang harus dibaca panjang, ada yang harus dibaca pendek, ada yang harus dengung, ada yang harus idhar jelas dan sebagainya. Nah, itu semua ada dalam ilmu tajwid. Nah, ketika kita baca Quran itu harus menerapkan ilmu tajwid tersebut. Karena kalau tidak, maka bacaan kita akan salah. Dan kalau salah, bisa nanti merubah arti. Karena dalam baca Quran itu, bacaan panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, itu bisa merubah arti. Contoh amin. Nah, ketika kita habis berdoa, bacanya amin. Dua-duanya panjang. Jangan amin. Kalau amin saja percaya. Atau amin. Nah, itu aman. Nah, jadi harus amin. Nah, kalau amin itu artinya mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, bayangkan itu hanya beda panjang pendek bisa merubah arti. Makanya ketika kita baca Quran, kemarin sudah Bapak sampaikan 2 rumus. Nah, ini saja pegang, mudah-mudahan bisa memperbaiki bacaan kita. Bapak ingatkan lagi 2 rumus itu. Yang pertama adalah ayu, ayun. Ayu, ayun. Ayu singkatan dari alif, ya, wawu. Artinya kalau kalian menemukan mad tabi'i yang dibaca panjang 2 harokat, maka bacanya diayun saja supaya tidak kepanjangan. Contoh, di sini ada Bismillah. Nah, Rohman, nah itu 2 harokat, maka cara bacanya diayunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan diluruskan, karena kalau diluruskan biasanya suka kepanjangan atau tidak konsisten, tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kepanjangan. Tapi kalau diayun itu sudah pas 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu rumus yang pertama. Kalau menemukan alif, ya, wawu atau mad tabi'i, dibacanya diayun saja. Rumus yang kedua adalah manna, tahan. Manna singkatan dari mim dan nun. Jadi kalau ada mim bertasydid atau nun bertasydid, maka bacanya dengung dan ditahan. Kurang lebih 2-3 harokat. Nah, di sini ada wa mimma, ini ada mim bertasydid. Wa mimma, nah tahan, jangan wa mimma, tapi wa mimma. Nah, itu rumus yang kedua. Nah, kalau itu kita terapkan saja, insya Allah bacaan kita akan lebih benar, akan lebih baik. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan menerapkan saja rumus yang itu dalam bacaan surat Al-Fatihah. Nah, perhatikan di layar sudah ada bacaan Al-Fatihah. Nah, kita perbaiki bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan Fatihah ini selalu kita baca ketika sholat. Bahkan baca Al-Fatihah ketika sholat ini termasuk rukun sholat. Kalau tidak baca Quran, yaitu surat Al-Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka tidak diterima. Atau baca Fatihahnya, tapi baca Fatihahnya banyak yang salah, banyak yang keliru. Itu pun bisa merusak sholat kita. Nah, disinilah kewajiban kita untuk belajar ilmu tajwid dan harus bisa memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Nah, hari ini kita akan sedikit
pelajari bagaimana baca Al-Fatihah yang benar. Sedikit-sedikit kita perbaiki. Sama-sama kita belajar ya. Nah, perhatikan, kita akan mulai dari ta'awud. Nah, nanti bisa kamu ikuti di rumah masing-masing, ikuti silahkan bacaan Bapak ya. Pertama, ketika baca ta'awud itu ada mad tabi'i, ada yang harus dibaca panjang 2 harokat, maka diayun saja. Maka nadanya sekarang ganti, nadanya jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jangan gitu. Sekarang nadanya rubah, nada yang diayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat ketika baca ta'awud ada alif, ada ain. A'udzu. A'udzu. Nah, jangan salah, jangan a'udzu, tapi yang pertama alif, a, yang kedua ain. A'udzu. Kemudian da. Nah, za itu bukan dal tapi za yang ada titiknya. A'udzu. Nah, yang betul itu a'udzu bukan a'udu. Nah, bahaya nih kalau bacaannya dal jadi za jadi dal. Yang betul pakai za, ada titiknya. A'udzu itu artinya aku berlindung. Kalau a'udzu ya, itu bisa merubah arti. Ya, jangan sampai salah, jangan sampai ketukar dal dengan da. Yang betul ini da yang pakai titik. Nah, kalau salah bacanya jadi a'udu billah. Nah, pakai dal itu artinya jadi aku kembali. Ini bisa bahaya. Jadi a'udzu billah. Harusnya gitu. Aku berlindung kepada Allah. Kalau bacanya salah jadi dal, a'udzu billah, aku kembali kepada Allah. Wah, itu sangat jauh sekali artinya. Maka harus pelajari bagaimana pengucapan dal dengan za. Nah, ini penting. Nah, insya Allah akan itu bahas pada minggu-minggu yang akan datang. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan ta'awud. Supaya ikuti di rumah masing-masing ya. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Silakan ikuti masing-masing. Nah, kemudian ingat sin bukan sin tapi sya besar. Minasyaiton. Syaitonir rajim. Jim bukan zim tapi jim. Syaitonir rajim. Jadi kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian lanjut ke bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini bis sin jadi berdesis. Jangan bish tapi bis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rohim, ini hak kecil. Jangan rohim, tapi rohim. Lanjutkan ke ayat keduanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada juga yang keliru ketika baca Alhamdulillah, alnya dikolkolahkan. Padahal lam bukan huruf kolkolah. Jadi ada yang bacanya alham, nah itu kurang tepat ya. Jadi jangan tapi harus tahan. Alhamdu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ingat ketika baca Al-Fatihah, ujungnya Rahim itu alamin semuanya mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu boleh dibaca 2 sampai 6 harakat. Tapi harus konsisten. Kalau mau 2 terus. Kalau mau 4 terus. Kalau mau 6 semuanya. Jadi kalau misalkan mau 4, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau 6, Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalau 6, 6 semuanya, kalau 4, 4 semuanya. Ini harus konsisten dalam membaca mad arid li sukun yang di ujung. Ya. Dan kita lanjutkan ayat ketiganya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah itu hak kecil. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kemudian ketika baca ro, ini ro-nya tebal, tafkhim. Dan jangan terlalu menggeletarnya. Ar-Rah, nggak usah. Tapi ditebalkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kemudian lanjut ke ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Namanya panjang, di ayun. Maliki yaumiddin. Kemudian ayat yang kelimanya, nah ini suka ada banyak yang keliru, tasjidnya tidak nampak. Ini ada di atas ya, ada tasjid. Harus ada tekanan. Iyyaka, jangan iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini kalau dihilangkan ya-nya itu bisa dihilangkan tasjidnya di atas ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa berubah arti, sangat jauh bedanya ya. Maka harus ditekan karena ada tasjid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdina. Nah, hak besar. Ihdina. Nah, ini ada di ujung tenggorokan. Tapi jangan terlalu ada yang mengatakan hak dada, karena enggak ada hak mahorijul huruf yang keluar dari hak, tapi dari tenggorokan yang ujung ini. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan terlalu ihdina, enggak usah begitu ya, tapi biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian qim, qaf ini ya. Jangan juga terlalu nyeklek, mustaqim. Nah, itu juga berlebihan. Enggak usah begitu ya, biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, biasanya ada yang bacanya keliru juga, nunnya dikolkolahkan. Jadi an'amta, bukan an'amta, tapi an'amta. An'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ghairil maghdu, nah maghdu juga gin atau bukan huruf qalqalah, jangan dipantulkan. Jangan ghairil maghdu, ghairil maghdu, itu salah, tapi tahan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini di atas ini ada mad tabi'i, di atasnya ada alis. Nah, ini mah dibaca panjang 6 harokat. Jadi do-nya dipanjangkan dulu baru dimasukkan ke lam. Dibacanya waladdallin. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan kalian lebih bagus lagi. Nah, sekali lagi, kalau harus konsisten, kalau ada 2 harokat bacanya, maka supaya tidak kepanjangan di ayun saja. Kemudian di ujung surat Al-Fatihah ini boleh dibaca 2 harokat, 4 atau 6. Jadi boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6, tapi harus konsisten semuanya. Kalau mau dibaca 4, 4 semuanya. Kalau dibaca 6, 6 semuanya harokatnya ya, itu di ujungnya. Nah, mungkin karena waktu tinggal beberapa menit lagi, kita akan lanjutkan kebacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 saja. Ya, silahkan Siti untuk memulai.
Yang lain silahkan untuk membuka Al-Qur'annya, kita sama-sama untuk baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ya, silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira basan syadidan lazuhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'malunas solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ta'allahu ma lahum bihi min ilmi wala'i li abaihim kaburat kalimatan tahlubu min afwahihim iyukuluna kaziba wala alaqaba Sihun nafsaka ala asarihim illahum yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna alal aradi Zinatallaha. Ini inna ja'alna alal aradi zinatallaha. Yang zinatallaha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha shahidan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi ashabal kahfi, hanya panjang. ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba kanu min ayatina ajaba. Ayo. Kanu min ayatina ajaba ija awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min laduka ahmatan wa hayyilana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Siti yang telah membacakan surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Sedikit koreksi ya. Jangan bacanya diputus-putus ya. Jadi jangan diputus-putus, harus lanjut. Nanti kalau habis nafas berhenti saja, nanti diulang dari sebelumnya. Kemudian kalau
harus hati-hati ketika bacaan mad tabi'i panjang 2 huruf. Karena tadi ada yang kelewat dibaca panjang pendek. Kemudian gunnahnya nun bertasydid tadi inna ditahan ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi bacanya karena waktu sudah jam 8 kurang 1 menit. Ya, kita selesaikan sampai di sini saja. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, yang juga kepada kelas 7 dan kelas 9 yang live streaming di YouTube. Jangan lupa subscribe, kemudian share dan like ya. Nah, kemudian Bapak ucapkan juga terima kasih kepada para wali kelas yang sudah bergabung. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi mudah-mudahan kita tergolong menjadi ahlul Quran. Kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil Quran wa la taj'al auladana min ahli dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.